Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, metodologi penelitian saya akan menjelaskan terkait seperti apa penelitian sistem informasi. Gitu. Lebih tepatnya, sebenarnya akan ada 3 pembahasan, ruang lingkup, metodologi, dan juga literatur review. Tapi untuk hari ini, saya akan fokus di ruang lingkup terlebih dahulu. Saya sampaikan juga bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan slide yang disampaikan oleh dosen saya dulu ketika kuliah, yaitu Pak Tony Dwi Susanto. Karena saya menggunakan slide beliau, saya juga akan memperkenalkan siapa beliau gitu ya. Chapter Presiden Aisindo, dosen jurusan Sistem Informasi, konsultan e-government, juga sampai reviewer untuk beberapa beasiswa. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, tetapkan niat bahwa apa yang akan kita lakukan ini bismillah lillahi ta'ala untuk tholabil ilmu. Pembahasan pertama adalah sistem informasi dipandang sebagai 3 hal, yaitu objek, disiplin ilmu, dan juga profesi. Bagaimana penjelasan dari masing-masingnya akan ada di slide selanjutnya. Pembahasan yang pertama adalah sistem informasi sebagai objek. Sebagaimana sudah kita ketahui sejak beberapa semester yang lalu, teman-teman sudah sangat tahu bagaimana definisi sistem informasi sebagai yang ada di PPT ini, yaitu sekumpulan komponen bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Sehingga bisa disimpulkan inputnya adalah data, kemudian komponennya bisa berupa teknologi, bisa people gitu ya, bisa proses, di apa? Diolah. Diolahnya mulai dari dikumpulkan, diproses, sampai nanti didistribusikan. Sehingga outputnya adalah sebuah informasi. Ini definisi informasi sebagai objek. Yang kedua adalah sistem informasi sebagai disiplin ilmu, yaitu sebuah disiplin ilmu di mana dia mempelajari proses bagaimana membentuk, mengoperasikan, melihat interaksi sosial, dan juga konsekuensi dari sebuah sistem yang memanipulasi sebuah informasi. Jadi intinya kalau sebagai disiplin ilmu, dia jelas bukan hanya tentang creation gitu ya, bukan tentang cara hanya membuat, tetapi juga melihat konsekuensinya ketika ia diterapkan dalam konteks sosial. Mengingat bahwa sebuah sistem informasi adalah sebuah objek, maka ketika dia menjadi sebuah disiplin ilmu, dia tentu menjadi sebuah multidisciplinary. Artinya, sistem informasi tidak bisa berdiri sendiri. Contoh paling kecil, ketika kita ingin membangun sebuah sistem informasi gitu ya, maka sistem informasi itu butuh dia akan dipakai untuk menyelesaikan konteks ilmu apa gitu, bukan sistem informasi berdiri sendiri, sehingga dia sifatnya multidisciplinary. Kemudian jangkauannya bisa levelnya strategik, manajerial, dan juga operasional. Tentu mulai dari proses, storing, atau pengumpulan, distribusi, dan juga ini yang paling penting, bahwa sistem informasi konteksnya bukan hanya pada level individu ya, tetapi pada level society atau masyarakat dan juga organisasi secara keseluruhan. Ketika sistem informasi dipandang sebagai disiplin ilmu, pertanyaan besarnya adalah apa sih pusat gitu ya? Apa sih pusat attention dari sebuah sistem informasi sebenarnya? Nah, dari dasar katanya sistem informasi, maka pusatnya sebenarnya adalah informasi itu sendiri. Tetapi dalam konteks disiplin ilmu, maka sebuah informasi hanya bisa dihasilkan atau digenerate gitu ya. Ketika ada teknologi yang digunakan sebagai alat bantu, ada proses yang dia mengolah tadi, dan juga ada people yang sebagai penggunanya begitu. Ketika menjadi sebuah objek, maka sistem informasi harus mengubah data menjadi informasi. Namun di disiplin ilmu, misi atau target akhir dari sebuah sistem informasi saat ini adalah IS Access. Definisi ini semakin berkembang seiring apa? Satu, perkembangan teknologi. Dua adalah perkembangan penggunanya, user. Dan tiga adalah perkembangan penggunaannya. Sehingga definisi IS Access menuntut kita bukan lagi hanya teknosentrik, namun juga mengkaji aspek secara keseluruhan, yaitu teknologi plus organisasi manajemen plus manusia atau sosial. Terkait bahwa definisi IS Access tadi tidak hanya tentang teknologi, yang kalau dahulu lebih berfokus pada development stage centric, artinya adalah ya udah saya penelitian di bagian perencanaan, saya penelitian di bagian perancangan. Kalau perencanaan itu cuma ini, kalau perancangan cuma ini. Tetapi sekarang tidak. Ya, semua aspek baik dari teknologi, proses organisasi, anggaran atau uang dan juga manajemen dan teknologi bisa dikaji di setiap stage gitu ya. Di perencanaan bisa melakukan
kajian terhadap teknologinya, sampai juga dia melihat dampak SI-nya, begitu juga tentang organisasi gitu ya. Organisasi tidak hanya membicarakan bagaimana perencanaan organisasi atau bagaimana dampaknya dalam organisasi, tetapi juga bisa dilakukan di setiap stage gitu. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya bahwa sebuah aspek itu bisa dikaji dalam berbagai development stage gitu ya. Lihat, untuk kajian terhadap teknologi sendiri, kita bisa melihatnya pada fase perencanaan, rancang bangun, operasional, bahkan sampai evaluasi. Dimulai dari analisis kebutuhan, rancang bangunnya, manajemen operasional, sampai dengan juga evaluasinya seperti apa. Posisi informasi yang tidak kalah menarik adalah sebagai profesi. Teman-teman pasti pengen tahu lah ya, nanti setelah lulus tuh saya bisa berprofesi sebagai apa. Nah, kalau dilihat di sini, bisa pada posisi menginvestigasi, bisa menganalisis, bisa desain ataupun develop, kemudian bisa manage, dan dia levelnya itu tidak hanya terkait teknologi gitu ya, tetapi secara keseluruhan di level organisasi. Ini adalah beberapa profesi yang bisa, insya Allah, semoga bisa teman-teman tekuni nanti setelah lulus dari prodi informasi. Di perencanaan ada, di rancang bangun ada, di operasional ada, di evaluasi ada. Tinggal teman-teman mulai tahulah ya, passionnya tuh mau di mana. Passion ini bukan berarti teman-teman terus nggak mau belajar yang lain, tidak. Yang namanya passion itu adalah apa yang menurut teman-teman jadi hal yang menonjol gitu. Misalkan saya suka di level manajemen, tidak berarti tapi saya tidak harus belajar coding mengcoding gitu ya, untuk coding mengcoding meskipun saya nggak expert, tapi paling tidak saya tahu gitu. Nah, sehingga teman-teman perlulah sejak sekarang menentukan passionnya seperti apa. Nah, masuk di ruang lingkup penelitian sistem informasi ya, berdasarkan perubahan definisi AS Access tadi, bisa dilihat ini mulai dari di tahun 1950-an sampai 2000-an ke atas gitu ya. Kalau yang pertama itu lebih kepada technically, makanya dia fokusnya hanya teknologinya saja. Di tahun 60-an sampai 80-an sudah mulai ngomongin profit gitu. Makanya researchnya sudah mulai di decision making, system use cost reduction gitu. Sehingga pada di masa yang 2000-an gitu ya, 2000-an ke atas, definisi IS Access itu sudah pada bagaimana sistem itu diterima, bagaimana kontribusi dari sistem untuk organisasi, sehingga research atau penelitian yang dilakukan itu lebih kepada banyak customer impact, social impact, begitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan teman-teman masih pada ranah misalkan build sebuah sistem, tetapi yang perlu difokuskan adalah problem apa sih sebenarnya yang mau di-solve, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar gagahan teknologi baru ya, tetapi memang teknologi dibuat berdasarkan permasalahan yang. Oke, dengan adanya KKNI, maka sarjana atau diploma 4, teman-teman kan sarjana ya, itu ada berada di level 6. Apa sih fokus di level 6? Teman-teman harus mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan IPTEX pada bidangnya, berarti teman-teman pada bidang sistem informasi, untuk apa? Penyelesaian masalah. Ini ya, poin pentingnya adalah problem solving. Jadi teman-teman mengaplikasikan bidang keahliannya itu untuk apa? Menyelesaikan masalah. Bedanya gitu ya, bedanya kalau untuk level 8 yaitu magister atau S2, lihat, mengembangkan pengetahuan gitu ya, menghasilkan karya inovatif. Jika teman-teman kalau mau penelitian dan sudah gini, levelnya tidak lagi di level sarjana, tapi sudah di level magister. Nah, ini di level doktor atau di S3 ya, harus lihat yang diberi tanda merah, kreatif, original, novelty, dan teruji. Jadi, kita harus tahu betul posisi kita di mana sebelum kita melakukan penelitian. Saya ingin mengingatkan bahwa untuk level 6, adanya adalah problem solving. Applied ilmunya kita untuk problem solving masalah di masyarakat. Lantas pertanyaan besarnya teman-teman kan gini ya, cakupan penelitian sistem informasi itu seperti apa Bu? Kan banyak irisan tuh dengan disiplin ilmu lain yang serumpun dengan sistem informasi, katakanlah adalah information technology atau computer science gitu ya. Kemudian ada computer engineering, software engineering gitu. Bisa dilihat untuk IS ini yang warnanya
ini ya, yang sini, yang level sini ke sini sampai ke bawah, sini sampai ke atas. Ini adalah cakupannya. Jadi teman-teman bisa lihat pada level organisasi isu, kemudian turun, bolehlah pada apply teknologi, tetapi yang di ini adalah lebih kepada development-nya. Semakin menjorok gitu ya, jadi lebih kepada aplikasi, deployment, dan juga konfigurasinya. Artinya apa? Teman-teman boleh pada cakupan misalkan sistem infrastruktur, tetapi yang dilakukan apa? Bukan lagi tentang teorinya gimana, prinsipnya gimana, inovasi untuk infrastruktur baru gimana, bukan. Tetapi kalau dilihat di sini kan ya, cakupannya dia adalah lebih kepada applied gitu ya, aplikasinya, development atau konfigurasinya, bukan membuat awal tapi mengkonfigurasi. Teman-teman nanti bisa lihat lagi sebenarnya cakupan SI itu seperti apa lebih detail dari sini. Nah, ini ada beberapa topik atau area penelitian SI. Ini menurut Bariki, Rivat, and Tablet, ada 9 gitu ya. Mulai dari Behavior Science sampai juga IS Education and Research. Jadi mengingat bahwa IS sebagai disiplin ilmu itu multidisciplinary, jadi dia bisa ikut dimanapun. Kemudian kalau ini berdasarkan Sidorova pada tahun 2008, topik atau area penelitian SI mulai bisa pengembangan, manajemen, sampai dia penggunaan TI oleh individunya. Nah, ini juga ada berdasarkan Journal of Information System Research. Jadi dia sifatnya lebih global ya untuk penelitian SI, bisa untuk data communication, decision support gitu, outsource, bahkan outsource juga bisa. Kemudian workflow and process management, knowledge management, IT adoption, electronic commerce gitu ya. Sekarang kan e-commerce sedang marak gitu. Boleh kalian kalau mau mengkaji itu. Nah, aktivitas-aktivitas apa sih yang bisa dilakukan dalam penelitian SI? Bisa merancang membangun, bisa mengevaluasi, bisa memahami dan mengidentifikasi gitu. Mengapa dan bagaimana sebuah teknologi informasi bisa berhasil diterapkan dalam sebuah organisasi. Nah, outputnya apa? Outputnya bisa konstruk gitu ya, masalah dan solusi, model, hubungan antar konstruk, kemudian juga bisa metode itu berisi panduan langkah-langkah untuk melakukan tugas tertentu, instantiation atau sebuah teknologi informasi yang bisa diterapkan dalam sebuah organisasi. Nah, ini adalah level analisisnya, bisa fungsi SI-nya, bisa sistemnya, bisa level individu seperti yang saya katakan tadi, bisa di level tim ketika misalkan project, level organisasi gitu ya, ataupun bisa di level sistem sosial. Ini adalah teori-teori sistem informasi yang bisa dijadikan referensi, teman-teman bisa lihat dulu gitu ya. Apakah usulan proposalnya teman-teman yang sudah dibuat di masa-masa UTS gitu sudah terkait dengan teori-teori ini. Kenapa kok penting untuk tahu teori ini? Karena pertanyaan terbesar ketika teman-teman sedang menyusun proposal tugas akhir adalah apakah memang usulan saya itu bisa disebut TA sistem informasi apa enggak gitu. Nah, TA bisa diposisikan dalam area sistem informasi jika memenuhi minimal salah satu ya. Ada objek TA-nya adalah teknologi informasi, yang kedua adalah mengacu pada mata kuliah AS spesifik, mata kuliah spesifik dari sistem informasi, dan yang ketiga adalah teori-teorinya. Nah, tadi teori sudah dijelaskan, maka perlu diketahui apa sih atau mata kuliah apa yang ada di AIS Specific Subject gitu. Nah, berikut adalah beberapa AIS Specific Subject yang disampaikan oleh AISINDO atau AIS sebenarnya, Association of Information System. Ada dasar-dasar SI, kemudian ada manajemen, sampai juga di level strategi. Nah, lantas apa yang perlu teman-teman lakukan ketika sudah membuat proposal tugas akhir? Untuk minggu ini, teman-teman silahkan bedah, gitu ya. Silahkan teman-teman bedah usulannya dan teman-teman tentukan apakah memang usulan itu sebuah topik TA sistem informasi atau tidak.